Sebelumnya, perkenalan, nama saya Siti Fauzia Hanum. Saya dari jurusan Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau, dengan nomor induk mahasiswa 1903 11 12 61. Baiklah, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu tugas mata kuliah kewirausahaan, yang mana dosen pengampunya ada Bapak Joko Risanto. That bright infinity inside your eyes. 밤 내게 날아가 꿈이던 것도 잊은 채 난 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. You are my universe. C'est parfait. Working so hard every night and day, and now we get to play back. Trying so hard, saving up the paper, now we get to lay back. Working so hard every night and day, and now we get to play back. Play back. Kali ini saya akan membahas mengenai sumber daya alam yang ada pada kabupaten yang saya tinggalin, yaitu Kabupaten Kuantan Singini. Di sini saya akan membahas mengenai sumber daya alam apa saja sih yang ada di Kabupaten Kuantan Singini dan mata pencaharian oleh masyarakat sekitar. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari Kabupaten Kuantan Singini. Sedikit cerita mengenai Kabupaten Kuantan Singini ini. Kabupaten Kuantan Singini, atau yang biasa disingkat dengan nama Kabupaten Kuansing, adalah salah satu bagian dari kabupaten yang ada di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuantan Singini ini biasa juga disebut dengan Kabupaten Rantau Kuantan, yang berdiri pada tanggal 1 Oktober tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999, yang mana sekarang dipimpin oleh Bapak Bupati Suhardiman Ambi. Seperti yang saya bilang tadi, Kabupaten Kuantan Singini ini biasa disebut sebagai Kabupaten Rantau Kuantan, atau maksudnya adalah ke kabupaten yang diisi oleh perantauan orang-orang dari Minangkabau. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kabupaten Kuantan Singini ini menggunakan bahasa Melayu Kuantan, yang mana pula bahasa Melayu Kuantan ini tidak lain pula ada kemiripan dengan bahasa Minangkabau. Kabupaten Kuantan Singini ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten Kuantan Singini ini sendiri merupakan kabupaten yang beriklim tropis. Kabupaten Kuantan Singini ini sendiri merupakan kabupaten yang beriklim tropis. Musim hujan berlangsung dari bulan September sampai bulan Februari dan curah hujan tinggi pada bulan Desember. Musim kemarau pada bulan Maret sampai pun bulan Agustus. Kabupaten Kuantan Singini ini terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Kira-kira 400 meter di atas permukaan laut, dan dataran tingginya di daerah ini cenderung berangin dan berbukit dengan kecenderungan 5 sampai dengan 300. Pada Kabupaten Kuantan Singini ini terdapat 2 sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singini ini, yaitu yang pertama ada Sungai Kuantan dan yang kedua ada Sungai Singini. Peranan dari 2 sungai tersebut sangat penting, terutama sebagai transportasi masyarakat Kuantan Singini dan sumber air serta budidaya perikanan.
Peranan dari dua sungai tersebut adalah sangat penting bagi masyarakat Kuantan Sing ini, yaitu sebagai alat transportasi, sebagai sumber daya perikanan, dan yang lain-lainnya. Daerah aliran sungai atau yang biasa disingkat dengan DAS, Sungai Kuantan mengaliri 9 kecamatan, yaitu ada Kecamatan Hulu Kuantan, dan yang kedua ada Kecamatan Gunung Toar, yang ketiga ada Kecamatan Kuantan Mudi, yang keempat ada Kecamatan Kuantan Tengah, dan yang kelima ada Kecamatan Benai, keenam ada Kecamatan Pangean, dan ketujuh ada Kecamatan Kuantan Hilir, yang kedelapan Kecamatan Inuman, dan yang terakhir ada Kecamatan Cerenti. Batas wilayah pada Kabupaten Kuantan Sing ini sendiri dan di sebelah utaranya berbatas dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan, dan sedangkan di sebelah timur Kabupaten Kuantan Sing ini sendiri pun berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulur, sedangkan dari selatan Kabupaten Kuantan Sing ini berbatasan dengan Jambi, dan dari sudut barat Kabupaten Kuantan Sing ini berbatasan dengan Sijunjung dan Damasraya. Selanjutnya mengenai pemerintahan pada Kabupaten Kuantan Sing ini sendiri. Kabupaten Kuantan Sing ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Seperti yang saya bilang di awal, bahwa Kabupaten Kuantan Sing ini adalah pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 yang saya sebutkan di awal video tadi, Kabupaten Indragiri Hulu atau yang biasa disingkat dengan Kabupaten Inhu dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yaitu ada Kabupaten Kuantan Singini dengan ibu kotanya yaitu Kota Teluk Kuantan pada tanggal 8 Oktober 1999. A few moments later. Selanjutnya mengenai Kabupaten Kuantan Sing ini yang kita lihat dari sisi demografinya, yaitu mengenai suku bangsa. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk masyarakat Kabupaten Kuantan Sing ini sebanyak 291.044 jiwa. Mayoritas dari mereka adalah beretnis Melayu. Jadi, rata-rata mayoritas masyarakat yang ada di Kabupaten Kuantan Sing ini adalah mayoritas masyarakat Melayu yang merupakan suku asli dari wilayah Kabupaten Kuantan Sing ini. Ada beberapa suku masyarakat yang ada di Kabupaten Kuantan Sing ini. Yang pertama ada suku Rumpun Caniago, suku Rumpun Melayu, suku Mandahiliang, suku Rumpun Piliang, dan lain-lainnya. Dari keempat suku yang saya bilang tadi itu terpecah menjadi beberapa anak-anak suku lainnya. Selanjutnya Kabupaten Kuantan Sing ini terpecah menjadi 15 kecamatan. Nah, di sini saya akan mengasih tahu atau menginformasikan kepada kalian semua bahwa Kabupaten Kuantan Sing ini terpecah menjadi 15 kecamatan. Dan kecamatan yang pertama yaitu ada Kecamatan Benai, dan yang kedua ada Kecamatan Cerenti, yang ketiga ada Kecamatan Gunung Toar, keempat ada Kecamatan Inuman, dan yang kelima ada Kecamatan Hulu Kuantan, yang keenam ada Kecamatan Kuantan Hilir, yang ketujuh ada Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, kedelapan ada Kecamatan Kuantan Mudi, dan yang kesembilan ada Kecamatan Kuantan Tengah, yang kesepuluh ada Kecamatan Logas Tanah Darat, yang ke-11 ada Kecamatan Pangean, yang ke-12 ada Kecamatan Pucuk Rantau, yang ke-13 ada Kecamatan Santajo Raya, yang keempat ada Kecamatan Sinini, dan yang
terakhir itu ada Kecamatan Singingi Hilir. Nah, sedangkan saya sendiri, saya berdomisili di Kecamatan Kuantan Tengah, tepatnya di Desa Sungai Jering. Selanjutnya mengenai wisata alam yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Di sini saya akan mengupas sedikit mengenai wisata alam yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi ini. Kabupaten ini memiliki beberapa kawasan wisata alam, di antaranya ada air terjun 7 tingkat Batang Koban yang terletak di Lubuk Ambacang, dan yang kedua ada Kecamatan Hulu Kuantan sekitar 37 km dari Teluk Kuantan. Merupakan sebuah air terjun yang bertingkat 7 dan aliran sungai tersebut mengalir ke Batang Kuantan atau biasa dibilang dengan Sungai Kuantan. Begitu juga di antar jalan lintas Pulau Padang, Pangkalan Indarung, terdapat sebuah kawasan air terjun 8 tingkat yang terletak kurang lebih 5 km dari Desa Pulau Padang, tepatnya di Kecamatan Kuantan Budi. Kemudian sekitar kawasan Bukit Barisan terdapat juga air terjun Guruh Gemurai di Kasang, Kecamatan Kuantan Budi, sekitar 25 km jaraknya dari kota Teluk Kuantan. Selanjutnya sekitar 3 km dari kota Teluk Kuantan ini, tepatnya di Desa Koto Sentajora yang ditetapkan sebagai sebuah desa wisata. Masih dapat banyak kita saksikan peninggalan sejarah atau adat nenek moyang berupa rumah adat dengan bangunan asli dengan motif khusus. Jadi selain ada wisata alam di Kecamatan Kuantan Budi ini, di Kecamatan Sentarjo Raya ini pula ada sebuah wisata yaitu mengenai adat turunan dari nenek moyangnya, yaitu ada rumah adat. Khususnya pada masyarakat Sentarjo Raya ini masih kental akan adat dan kebiasaan nenek moyang leluhurnya. Walaupun kehidupan masyarakat sudah jauh meninggalkan kebiasaan lama dari nenek moyang leluhur tersebut, tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak mau ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sentarjo Raya tersebut. Selanjutnya mengenai wisata dari Kabupaten Kuantan Singingi yang tak kalah populer juga, yaitu wisata mengenai pacu jalur. Pasti semua teman-teman tidak asing dengan kata pacu jalur. Nah, pacu jalur kali ini adanya di Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya di kota Teluk Kuantan, yang biasanya event pacu jalur ini diadakan 1 kali 1 tahun. Jadi pacu jalur ini merupakan festival tahunan terbesar untuk masyarakat daerah Kabupaten Kuantan Singingi ini, khususnya pada ibu kota Teluk Kuantan yang saya bilang tadi. Mengapa dibilang dengan pacu jalur? Di daerah Teluk Kuantan ini sebutan untuk perahu panjang ini adalah jalur. Jadi permainan pacu jalur ini adalah lomba perahu panjang atau biasa dibilang sampan, tapi ini lebih ke perahu, dan di Kuantan Singingi ini dibilang jalur. Jadi lomba jalur, dan biasanya satu jalur ini berkisar dengan 30 orangan, dan itu dilombakan tiap kecamatan. Lombanya diadakan 1 tahun sekali, tepatnya biasanya pada akhir bulan Agustus, sehabis 17 Agustusan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sektor pertanian yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi ini. Sektor pertanian pada Kabupaten. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sektor pertanian yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi ini. Pada sektor pertanian
masih memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat Kuantan Sengingi. Lahan padi yang terdapat pada Kabupaten Kuantan Sengingi ini mencapai luasnya dengan 10.237 hektar pada tahun 2001 dengan hasil produksinya 41,312,16 ton. Pada sektor perkebunan, Kabupaten Kuantan Sengingi juga memproduksi berbagai komoditas seperti ada buah jeruk, rambutan, ada buah mangga, buah duku, buah durian, buah nangka, ada buah pisang. Begitu juga ada komoditas lainnya seperti ada karet, kelapa sawit, coklat sebagai tanaman lainnya. Selanjutnya pada sektor peternakan. Pada sektor peternakan, beberapa hewan ternak yang dipelihara antara lain ada sapi, ada kerbau, ada ayam, dan ada juga itik. Nah, sedangkan sumber potensial di sektor kehutanan antara lain produksi hutan terbatas 316,700 hektar, hutan konversinya sebesar 450.000 hektar, serta hutan lindungnya 28.000 hektar dan hutan marga satwanya 136.000 hektar. Kabupaten Kuantan Sengingi ini sendiri memiliki potensial yang besar di sektor pertambangan dan energi, yaitu contohnya ada emas, ada batu gamping, suntan, ada batu bara, ada gas alam, ada pasir sungai tentunya, terus ada sirtu, mangan, dan kaolin. Pada bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai sumber daya alam masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi ini. Saya memilih dan saya akan mengobservasi mengenai sektor pertanian, yaitu kelapa sawit atau minyak sawit. Nah, saya akan menjelaskan mengenai beberapa tentang sawit ini nantinya. Nantinya saya akan dibantu dengan narasumber saya, dan saya akan sedikit berbicara mengenai sawit dan saya akan bertanya juga seputar sawit nantinya. A few moments later. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi wawancara mengenai sumber daya alam pemanfaatan kelapa sawit. Nah, saya akan menginformasikan dan saya akan meminta maaf terlebih dahulu. Maaf, saya tidak bisa menampilkan video wawancara saya bersama narasumber saya dikarenakan narasumber saya itu orang yang sangat sibuk dan beliau susah untuk ditemuin, dan saya baru saja mendapat informasi kemarin bahwa beliau siap diwawancara tapi tidak bisa secara langsung, dan beliau memilih untuk diwawancara melalui panggilan seluler. Nah, kemarin malam saya sudah berbincang sedikit dan bertanya-tanya kepada beliau mengenai sawit. Nah, beliau yang saya wawancara ini bernama Ibu Aminah Muksamah. Beliau berumur 63 tahun. Beliau adalah masyarakat asli Kabupaten Kuantan Sengingi, Kecamatan Kuantan Tengah, tepatnya Desa Sungai Jering. Nah, beliau ini mempunyai lahan sawit sebesar 10 hektar dan beliau juga sebagai pemilik usaha bengkel mobil yang ada di Desa Sungai Jering. Nah, di sini saya akan memberitahu atau menginformasikan apa saja sih yang sudah saya bincangkan, saya diskusikan bersama narasumber saya itu. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada narasumber saya dan beliau bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada beliau itu mengenai sudah berapa lamakah beliau menjadi petani sawit ini. Lalu beliau menjawab,
beliau sudah menjadi petani sawit selama kurang lebih 20 tahun. Dan sebelum menjadi petani sawit, sebelumnya beliau sudah menjadi petani karet selama kurang lebih 10 tahun. Selanjutnya saya bertanya kepada beliau mengenai apakah ibu mempunyai usaha lain selain menjadi petani sawit. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, beliau tidak hanya sebagai petani sawit dan beliau juga sebagai mempunyai profesi pemilik usaha bengkel mobil. Lalu beliau menceritakan kalau beliau itu sudah menjalani atau mengembangkan usaha bengkel mobilnya selama 30 tahun yang lalu. Nah, jadi beliau baru saja menjadi beralih profesi atau menambah profesi lainnya sebagai petani sawit, yaitu 20 tahunan. Nah, lalu saya juga sempat bertanya kepada beliau mengenai hambatan apa sajakah yang beliau rasakan dalam perkembangan kelapa sawit ini. Nah, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa kendala yang beliau rasakan dalam perkembangan kelapa sawit ini, terutamanya diserang hama pada bibit-bibit sawitnya. Nah, hama ini biasanya mengganggu pertumbuhan sawitnya. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa penyakit akar pohon yang membusuk sehingga tidak dapat menyerap air dan nutrisi tersebut merupakan gangguan dari hama yang menghambat pertumbuhan kelapa sawitnya. Nah, karena terdapat hama mengganggu pertumbuhan kelapa sawit ini merupakan hambatan yang sangat-sangat menghambat dan sangat-sangat menjadi kendala beliau dalam mengembangkan sawit ini, dikarenakan banyak bibit-bibit sawit beliau yang tidak berkembang dikarenakan yang akarnya tadi yang membusuk terkena hama. Selanjutnya beliau juga menceritakan dulu dalam pembibitannya dia pernah terkena hama penyakit busuk pada tangkal pohon kelapa sawitnya. Jadi beliau menjelaskan bahwa ada beberapa pohon sawitnya yang terkena hama dan pangkal ujung pohon sawitnya itu terjadi pembusukan sehingga tidak dapat bertumbuh Selanjutnya saya juga bertanya kepada Ibu Aminah ini mengenai solusi apa yang cocok untuk mengatasi hama-hama yang menyerang pada tumbuhan kelapa sawit beliau. Lalu beliau menjawab, beliau mengasih pupuk, yaitu pupuk khusus untuk pertumbuhan akar. Nah, kan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa beliau pernah terjadi kendala pada pembibitannya, yaitu akarnya membusuk. Nah, solusinya beliau mengasih pupuk untuk pertumbuhan akar yang bagus. Nah, beliau juga menginformasikan pupuk jenis NPK Palmolah yang cocok untuk mengatasi pertumbuhan akar ini agar tidak terserang hama. Selanjutnya saya juga bertanya mengenai penghasilan. Saya bertanya berapa sih penghasilan panen sawit ini, sekali panen itu dapat berapa. Lalu beliau menjelaskan beliau panen dalam kurun waktu 2 minggu sekali. Nah, tiap 2 minggu sekali beliau panen sawitnya. Nah, sekali panen itu biasanya beliau bisa mendapatkan sekitar 4 jutaan atau bisa lebih dari 4 juta dalam sekali waktu panen. A few moments later. Baiklah, itu tadi adalah sebuah video mengenai latar belakang dari Kabupaten Kuantan Sengingi ini, cerita singkatnya, dan juga mengenai pembahasan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi.
akhir kata saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah terucap dari mulut saya ataupun pembahasan yang saya sampaikan ini sedikit rancu atau sedikit tidak bisa dipahami, mohon maklum karena saya masih belajar. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.